Saudara, kita harus mengubah pola berpikir kita. Seringkali kita berpikir bahwa firman Tuhan ini sebagai hukum-hukum yang membebani kita. Sehingga pada saat kita itu mau mentaati, kalau kita mau hidup sesuai firman Tuhan, saya ini kalau tidak dihukum ini, saya menjalani hukuman ini. Sehingga berat sekali saudara untuk mentaati firman Tuhan. Jadi kita harus ubah pola berpikir kita. Firman Tuhan ini sebagai rambu-rambu yang menuntun kita ke tempat tujuan kita, yaitu surga. Kalau kita tidak mentaati rambu-rambunya, ya kita nggak bisa nyampe ke tujuan. Harus kita rubah. Sehingga di saat kita itu mentaati setiap firman Tuhan, kita itu bisa mengucap syukur, saya tetap ada di dalam track yang benar. Karena tujuan saya adalah surga. Jadi kita harus ubah, saudara. Ya. Karena beberapa waktu yang lalu ada beberapa yang bilang di Bukit Sion ini diajarkan hukum, tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini, sampai bungkuk-bungkuk. Lah itu kan jadi membebani kan, jadi beban kan. Karena kalau kita pandang dari sudut hukum, itu sepertinya kita itu berat untuk mentaati. Tapi kalau kita ubah paradigma kita, saya mentaati firman Tuhan ini karena firman Tuhan adalah rambu-rambu yang akan menyelamatkan saya sampai ke tujuan saya, yaitu surga. Beda kan? Kita mentaati dengan sukacita. Jalan saya tetap ada dalam jalan kebenaran. Firman Tuhan bicara sama kita, menuntun kita, kita dengan sukacita. Firman Tuhan memberikan peringatan-peringatan kepada kita. Kita bersyukur bahwa rambu-rambunya tetap mengembalikan kita di dalam jalan-jalan kebenaran. Karena tujuan hidup kita itu adalah surga. Amin. Ya, kita rubah terus. Saya nggak akan bosan-bosan untuk mengingatkan bahwa firman Tuhan ini adalah rambu-rambu. Ini adalah satu pengajaran tentang keselamatan kita. Kalau kita ngerti dan memahami tentang hal yang kita sudah pelajari minggu lalu, ya saudara, firman Tuhan itu sebagai rambu-rambu yang menghantar kita sampai ke tujuan hidup kita, yaitu surga. Kita akan mudah sekali, nggak gampang dibingungkan dengan ajaran gini-gini yang berhubungan dengan keselamatan. Nggak gampang, saudara, kita mudah tergeser. Karena kita ngerti, kita mentaati firman Tuhan, kadang-kadang diperingati, kadang-kadang dilarangi, jangan melakukan ini. Kadang-kadang diberikan arahan-arahan. Saudara, ya seperti tadi ayat yang dibacakan dalam Yesaya 48 ayat 18 tadi. Kalau kita mentaati firman Tuhan, maka damai sejahtera kita itu akan melimpah. Luar biasa itu. Itu kayak arahan gitu. Jadi taati firman Tuhan dengan sukacita. Kalau mau melimpah dengan damai sejahtera. Kita akan belajar satu hal, saudara. Bacaan kita minggu lalu, minggu ini dari Matius, juga dari Markus. Saya banyak merenungkan tentang orang Farisi dan para kepala-kepala imam kepala dan orang-orang Farisi. Dan saya bisa melihat mereka itu sebetulnya kejahatan-kejahatan yang mereka sudah lakukan itu betul-betul sudah dinubuatkan sebelumnya oleh Tuhan Yesus. Dan ini bisa kita pelajari untuk menjadikan saudara dan saya ini orang-orang yang berseberangan dengan imam kepala dan orang-orang Farisi ini. Jangan seperti mereka. Meskipun tanpa kita sadari seringkali kejahatan-kejahatan yang mereka atau para imam dan orang-orang Farisi ini lakukan itu juga kita lakukan tanpa kita sadari. Tapi dengan kita semakin ngerti kejahatan-kejahatan apa dari imam-imam kepala dan orang-orang Farisi ini, maka kita akan terus disadarkan, saudara, jangan kita seperti ini. Karena ini yang berseberangan dengan Tuhan. Ya saudara,
Kita lihat orang-orang Farisi dan imam-imam kepala itu berbuat jahat, tetapi mengatakan pihak musuh sebagai yang jahat. Musuhnya itu ya pihak Tuhan Yesus dan teman-temannya CS, ya, murid-muridnya dan sebagainya. Padahal sebetulnya mereka ini yang perbuatannya jahat. Tapi berkata Tuhan Yesus dan semua kelompoknya itu jahat. Mereka menyesatkan banyak orang. Tapi mereka berkata bahwa Tuhan Yesus dan teman-temannya itu sebagai penyesat. Orang yang berbuat jahat, orang yang memang hatinya jahat, saudara, dia itu tidak sadar apa yang diperbuat. Justru orang-orang yang berseberangan dengan dia, kalau dia jahat, yang berseberangan tentu yang baik. Mereka anggap yang baik itu justru yang jahat. Padahal sebetulnya kita bisa menilai sebagai orang yang normal-normal gitu ya, tidak berpihak sana, tidak berpihak sini, kita bisa menilai. Nah ini sedang terus bermunculan di sekitar kita, saudara. Kalau bahasa saya ya, maling teriak maling. Dia sendiri itu maling, tapi bengak-bengok orang lain itu maling. Ya mungkin kalau terlalu kasar untuk saudara, jangan ditiru lah. Tapi untuk saya enak ngomongnya, maling teriak maling. Orang berbuat jahat, tapi nunjuk orang jahat. Dia sendiri sebagai penyesat, menunjuk orang menyesatkan. Justru yang benar yang ditunjuk itu. Nah ini situasi sedang ada di sekitar kita, dan situasinya tidak semakin mengecil, tapi situasinya akan semakin membesar. Firman Tuhan berkata, yang jahat akan semakin jahat, yang suci akan semakin suci. Gapnya ini akan semakin lebar. Nah, berarti kita sadar bahwa ini adalah akhir zaman. Nah, kita lebih lanjut, kita akan melihat tentang kejahatan para imam dan orang-orang Farisi ini. Di dalam Injil Matius pasal 27 ayat 62 sampai ayat 66, di situ ditulis demikian. Saya sudah salin ini, saudara. Mudah-mudahan bisa terbaca. Kalau enggak bisa membaca, saudara bisa buka Matius 27 ayat 62 mulai dibaca sampai ayat 66. Dan keesokan harinya, yaitu sesudah persiapan, para imam kepala dan orang-orang Farisi dikumpulkan ke hadapan Pilatus dengan mengatakan, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat, saudara perhatikan, si penyesat itu yang dituju adalah Tuhan Yesus. Si penyesat itu ketika masih hidup pernah berkata, aku dibangkitkan sesudah 3 hari. Oleh karena itu, perintahkanlah supaya kubur itu diamankan hingga hari ketiga, agar jangan para muridnya ketika datang pada malam hari mencuri dia. Dan mengatakan kepada rakyat, dia telah dibangkitkan dari antara yang mati. Dan akhirnya akan terjadi penyesatan yang lebih buruk daripada yang pertama. Dan Pilatus berkata kepada mereka, kamu mempunyai penjaga, pergilah, amankanlah sebagaimana yang kamu tahu. Dan setelah pergi, mereka bersama para penjaga itu mengamankan dengan memeteraikan batu penutup kubur itu. Saudara, kalau kita perhatikan, tadi yang kita katakan dalam prolog tadi, berbuat jahat tapi berkata pihak musuhnya yang berbuat jahat. Menyesatkan tapi berkata pihak musuhnya sebagai penyesat. Nah ini ayatnya, saudara. Dari awal sudah berkata Tuhan, ngomong sama Pilatus, kami ingat bahwa si penyesat itu ketika masih hidup pernah berkata, aku dibangkitkan sesudah 3 hari. Oleh karena itu perintahkanlah, ini kata-kata mereka, diamankan hingga hari ketiga agar jangan para muridnya ketika datang pada malam hari mencuri. Mereka itu pencuri, justru berkata yang lain mencuri dia dan mengatakan kepada rakyat dia telah dibangkitkan dari antara orang mati dan akhirnya akan terjadi penyesatan yang lebih buruk. Saudara, ayat-ayat ini menggambarkan bahwa sebetulnya
hati orang-orang Farisi dan ahli Taurat dan para imam kepala ini memang jahat hatinya. Hatinya yang jahat. Jadi kalau sudah hati yang jahat, ya memang pada dasarnya manusia, kita semua, ini pada dasarnya memiliki hati yang jahat. Sebab itu oleh darah Tuhan Yesus, hati yang jahat ini diubahkan. Kalau kita berkata perubahan dalam kehidupan, itu yang diubah itu hati kita, saudara. Pada saat hati manusia diubahkan, maka karena dari hati itu memancarkan kehidupan, maka kehidupan yang terpancar itu adalah dari hati yang sudah diubah. Maka hidupnya itu berubah. Ya. Dusta para imam dan orang Farisi ini sampai sekarang masih beredar, yaitu yang bangkit bukan Tuhan Yesus. Ini yang mereka ngomong. Tetapi murid-muridnya sudah mencuri mayatnya dan berkata dia bangkit. Bayangkan saudara, yang terjadi, peristiwa ini terjadi 2000 tahun yang lalu, sudah berabad-abad. Dan dosa yang dikatakan oleh mereka, dusta yang mereka katakan itu, sampai hari ini, berapa juta orang yang terhambat untuk bisa masuk ke surga, mungkin sudah miliaran kalau dihitung 21 abad. Orang sekian banyak terhambat untuk bisa percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Karena mereka dipengaruhi oleh kejahatan orang Farisi dan para imam. Yang berkata bahwa Tuhan Yesus itu enggak bangkit. Yang bangkit itu malam-malam muridnya mencuri, kemudian dikatakan, loh enggak ada mayatnya di kuburnya, bangkit ya. Perkataan ini sampai hari ini, saudara. Sampai hari ini banyak orang yang merasa bahwa kekristenan yang percaya Tuhannya bangkit itu dibohongi saja. Saudara, dosa itu seperti itu sifatnya. Makanya hati yang jahat harus perlu cepat dibereskan. Tuhan mau, sebab Tuhan berurusan dengan kita, orang-orang percaya itu dengan hati kita. Kalau hati kita nggak dibereskan, nggak ada gunanya kita. Hanya perkara-perkara yang kita kerjakan secara lahiriah saja, nggak ada gunanya. Ya, pada saat datang ke Pilatus menceritakan tentang seperti itu, kemudian Pilatus menjawab, kamu kan banyak penjaga, jaga aja. Nah, akhirnya mereka menjaga. Jadi kita bisa bayangkan, kubur Tuhan Yesus itu nggak kosong, apalagi di 3 hari itu ya, karena mereka tahu katanya pada hari ketiga akan bangkit, dijaga loh. Secara manusia mereka itu menjaga kubur Tuhan Yesus. Secara manusia. Tapi mereka nggak tahu yang dihadapi ini adalah di dunia roh. Dunia roh yang kita sendiri harus menyadari nggak bisa kita lawan atau kita ikuti dengan pola berpikir kita sebagai manusia jasmani, nggak bisa. Makanya Tuhan Yesus berkata bahwa kalau kita mau menyembah Bapa itu roh, mau menyembah Bapa harus di dalam roh dan kebenaran. Di dalam roh dan kebenaran. Nggak bisa, saudara. Mau menyembah Tuhan, harus manusia roh ini yang terus dikembangkan. Belajar firman Tuhan, belajar perkara-perkara rohani, tangkap dengan pola berpikir Tuhan. Kenapa Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita? Supaya kita bisa memahami dunia roh ini. Kita bicara masalah-masalah rohani, nggak bisa ditangkap dengan manusia jasmani, dengan akal pikiran kita. Nah, orang Farisi ahli Taurat hanya pakai otaknya saja. Oh, 3 hari dia ngomong bangkit, ayo dijaga. Cuaka. Tapi apa yang terjadi? Ya, terjadi akhirnya ya tetap bangkit. Saya bisa simpulkan di sini ciri-ciri orang jahat. Ciri-ciri orang jahat itu
selalu mengatakan apa yang sebenarnya dimiliki oleh dirinya sendiri. Atau menuduh orang lain itu melakukan apa yang sebenarnya dilakukan oleh dia. Karena mereka mengukur segala sesuatu itu ya diukur dari apa yang ada di dalam dia. Ukuran yang ada di dalam dirinya itu selalu dipakai sebagai alat pengukur buat mengukur orang lain. Perhatikan baik-baik saudara. Kalau saudara mau kenal diri saudara sendiri, bagaimana saudara menanggapi tanggapan kepada dunia di sekitar kita. Bagaimana saudara menanggapi perkara-perkara rohani tentang doa, tentang firman Tuhan, tentang kebenaran-kebenaran yang lain. Kalau saudara mau kenal diri saudara sendiri, sejauh mana? Bagaimana sikap dan tanggapan saudara? Kalau saya tidak setuju gitu aja kok dibesar-besarkan. Ya memang seperti itu keadaan saudara. Wah gitu aja kok nggak usah terlalu yang ekstrim-ekstrim lah, nggak usah terlalu yang rohani semua dirohanikan. Ya begitu keadaannya. Misalnya kita bicara tentang kebenaran berpuasa. Puasa itu yang penting itu kita, hati kita ini loh. Padahal dia nggak ngerti hatinya. Ya itu memang hatinya, nggak penting puasa. Padahal saudara, Tuhan Yesus itu berkata pada saat suatu kali menghadapi orang yang kerasukan setan. Murid-muridnya ngusir, enggak bisa, gini-gini. Kenapa Tuhan Yesus langsung hilang setannya pergi? Karena Tuhan Yesus sering berpuasa. Makanya Tuhan Yesus berkata, jenis seperti ini tidak bisa diusir tanpa doa dan puasa. Jadi kita jangan bilang, nggak perlulah puasa itu. Ya, saya berharap saudara-saudara yang tidak terbiasa berpuasa mulai belajar untuk berpuasa. Tentu dengan banyak doa. Kita kalau ada peringatan, ada rally doa itu kan disertai puasa, rally doa dan puasa. Kalau bareng-bareng itu enak, saudara. Bareng-bareng itu ada yang memotivasi kita. Kalau siang biasanya ada doa 1 jam di sini, bukan karena lamanya doa, bukan karena mesti ada doanya, enggak. Tapi betul-betul itu bisa menguatkan kita. Sehingga saat-saat kita berpuasa itu betul-betul kita ngalami. Sehingga ada roh-roh yang mengikat kita yang tidak bisa kita hindari atau diusir dengan cara-cara akal manusia, dengan kekuatan diri kita sebagai kekuatan lahiriah. Pada saat kita banyak berdoa dan berpuasa, ikatan yang mengikat kita itu akan mudah untuk diusir. Kenapa masih ada banyak orang Kristen terikat dengan hal-hal yang membuat dia itu sulit untuk lepas dari hal itu? Belajar saja. Kalau di sini ada nanti rally doa dan puasa, ikuti. Enak bersama-sama, rame-rame. Saya percaya setelah itu saudara bisa, iya ya saya dulu kok gampang sekali emosi, tapi sekarang kok saya bisa menguasai diri ya. Iya saya dulu keinginannya itu gini, tapi sekarang kok ya nggak terlalu kayak dulu. Nah itu loh saudara, tanpa kita sadari kita dimerdekakan. Karena ini masalah roh, masalah spirit. Nggak bisa dilawan dengan hal-hal yang ada di dalam dunia kita. Jadi ini ciri-ciri orang jahat. Ada di dalam orang-orang Farisi dan imam-imam kepala yang menyalibkan Tuhan Yesus. Oh iya tadi, saya mau ganti ini, lupa. Saudara, ada satu perbuatan yang jahat kalau kita baca dalam Injil Matius pasal 13 ya. Sebaik apapun seseorang, pasti dia masih punya musuh. Musuh di sini berarti orang yang berseberangan dengan dia di dalam hidupnya. Sebaik apapun kita, masih ada lah orang yang berseberangan dengan kita. Jadi jangan heran. Jangan kita berkata, padahal saya itu sudah berbuat apa saja demi dia. Tapi dia balasnya kok begitu ya. Ya biasa ya, seperti itulah manusia pada dasarnya. Kalau saudara kemudian menjadi kecewa dan ujung-ujungnya jauh dari Tuhan, akhirnya meninggalkan Tuhan, itu bukan pekerjaan orang yang dipakai untuk membuat saudara jengkel tadi. Itu pekerjaan musuh kita. Yang memakai orang tersebut
untuk menjadikan kita kecewa dan akhirnya kita menjauh dari Tuhan, ujung-ujungnya adalah meninggalkan Tuhan. Kita harus sadar, saudara. Lawan kita, musuh kita, yang tadi digambarkan seperti singa yang mengaum-ngaum, yaitu yang membuat masalah supaya saudara menjauh dari Tuhan. Kadang-kadang orang dibuat jauh dari Tuhan bukan karena ada kekecewaan dan sebagainya. Justru ada orang-orang yang semakin rame tokonya, semakin katakanlah dalam tanda kutip diberkati. Wah, semakin dia itu reputasinya naik, gajinya meningkat sampai 10-20 kali. Dompetnya tebal sampai setiap bulan masih ganti dompet soalnya jebol, banyak isinya. Termasuk bon-bon dimasukkan situ jadi tebal. Saudara, justru melalui kelimpahan secara jasmani, ini bisa menggeser atau menjauhkan orang tersebut dari Tuhan. Perbuatan siapa? Ini perbuatan lawan atau musuh kita, saudara. Coba kita bayangkan kalau kita bilang berkat Tuhan. Wah, sekarang toko saya rame. Oh, sekarang income saya 10 kali lipat, 20 kali lipat. Wah, saya sekarang berkecukupan, berkelimpahan, mau apa saja bisa, gini-gini. Oke, itu masih koma semua. Bagaimana kerinduan kita dengan Tuhan? Apakah ini juga memacu kita untuk lebih lagi menyukai dekat terus dengan Tuhan? Kalau semua yang kita anggap kelimpahan tadi justru menjauhkan kita dari Tuhan, bahkan ujung-ujungnya mau meninggalkan Tuhan, saya katakan itu bukan dari Tuhan, tapi itu dari musuh kita yang menabur benih-benih untuk membuat kita jauh dari Tuhan. Jadi seseorang itu belum tentu dengan dikecewakan oleh seseorang, anak Tuhan, pelayan Tuhan, bahkan dikecewakan pendeta, terus dia jauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan. Wah, cuman itu yang membuat kita bisa jauh dari Tuhan. Enggak, saudara. Musuh kita, lawan kita, si setan tadi itu bisa membuat dengan berbagai-bagai cara. Dicoba ini nggak bisa, dicoba ini lagi, dicoba ini, dicoba ini. Ada orang yang tambah bangkrut ya, tambah habis-habisan, tambah nggak mau datang sama Tuhan. Salah besar, saudara. Justru cari wajah Tuhan, terus mendekat sama Tuhan. Saya yakin nanti pemulihan akan terjadi. Ada juga dengan cara dibuat miskin, orang ini tetap ngotot mencari Tuhan. Musuh kita itu dia pakai cara lain. Ini dibuat miskin nggak bisa, tambah dilimpahi dengan harta. Saudara, kalau zaman 40 tahun atau katakanlah 20-30 tahun yang lalu aja, cari menantu anaknya pendeta, itu orang nggak mau. Saya itu ketemu dengan seseorang anaknya pendeta, sekarang sukses memang, secara lahiriah sukses. Tapi sudah menikah kira-kira 11 atau 12 tahun, mau cerai sekarang, anaknya pendeta. Dia bilang apa? Dia sama istrinya sekarang nggak cinta soalnya. Karena apa, saudara? Dia punya pacar dulu, tapi ditolak dia. Karena apa? Gara-gara dia anaknya pendeta. Jangan menikah sama anaknya pendeta, melarat. Mas madesu, dia bilang gitu. Kalau menikah dengan anaknya pendeta itu madesu, masa depan suram. Sampai dia betul-betul, ya nolaknya halus. Kamu ini aja ya, jangan dekat-dekat sama anak saya, kecuali kalau kamu sudah sukses, kamu sudah berhasil, ini paling minimal kamu S1 dan kamu punya rumah, kamu boleh baru dekati. Dia memang, ya om. Tapi ini dalam sakit hati, sudah nyimpan sakit hati. Memang dia kuliah, rajin, pelayanan, tapi jalan kaki. Banyak cewek-cewek yang mau
naksir dia tolak tutup hatinya sudah. Bayangin sudah. Tapi begitu dia menikah dengan seseorang yang dia bilang dia tidak cinta. Makanya hati-hati ya kalau mau mengambil keputusan menikah, kalau nggak cinta jangan diteruskan. Bisa bertahan berapa tahun nanti buyar, kasihan. Itu pekerjaan siapa? Saya katakan itu pekerjaan musuh kita. Saudara, musuh kita itu nggak mudah menyerah. Musuh kita itu akan terus mengejar. Jadi ceritanya kemarin Ivan itu katanya berhenti kan melihat singa, macan-macan datang. Ya enggak, sudah berhenti lama gitu kan digeromboli, dikelilingi kan. Enggak tahu dia mau, sudah ya selesai. Ya Elliotnya sih seneng katanya. Selesai ya, mau digas itu kok, wah ini apa ini? Dia lihat spion, dari spion sebelah kiri itu ada ekor singa yang sedang duduk gitu loh, ekornya gini. Oh pantesan, berat nggak bisa. Ternyata digigit itu bempernya. Kalau saya ya, Ivan tak kasih tahu, nek papa Wan tambah tak gas, wah merotoli kabeh gigine. Iya aku gak tahu katanya. Kadang-kadang saya keluar nakal-nakalnya juga, saudara. Ya itu memang yang ada di pikiran saya. Kalau saya betul saya lihat gini, wih dikelamuti rek, wih digigit, tambah saya gas, gitu, hentak gitu kan giginya merotoli prul. Biar dibawa ke dokter gigi. Saudara, setan itu seperti ya sifat dan karakternya ya seperti singa gitu, nggak gampang menyerah dia. Makanya kalau kita perhatikan lawan kita setan itu dibuat miskin dia tetap ngotot cari Tuhan. Akhirnya dibuat apa? Diberi kelimpahan. Lo kena jauh dari Tuhan. Ada yang diberi kelimpahan tetap ngotot cari Tuhan. Diizinkan, ayo dikurang-kurangi gini-gini. Gimana tetap ngotot cari Tuhan enggak? Saudara, kita harus bisa mampu melewati itu, bukan dengan kuat dan gagah kita. Perhatikan, jangan dilawan dengan kekuatan dunia. Lawan dengan kekuatan Roh Kudus. Banyak berdoa, banyak baca firman Tuhan, banyak bergaul, banyak dengan Tuhan ya. Saya percaya ada kekuatan yang betul-betul bisa memerdekakan kita. Sampai kita bisa berkata, susah senang, aku tetap ikut Engkau. Itu yang Tuhan mau, saudara. Kesetiaan yang seperti itu yang Tuhan mau. Di dalam Injil Matius pasal 13 ini ada satu perumpamaan yang kita bisa lihat, saudara. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini ya. Tuhan Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu, maka datanglah hamba-hamba Tuhan lalang itu kepada ladang itu dan kepadanya. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Saudara, ini satu gambaran di mana kehidupan saudara dan saya, apapun yang kita kerjakan, si musuh itu akan terus ngikuti kita. Saat-saat kita lengah, saat-saat kita beristirahat, saat-saat kita tidur ya, dikatakan di tengah malam itu kan suasana istirahat, kita sudah nggak mikir segala apa yang kita kerjakan. Saat-saat seperti itulah musuh kita itu datang menaburkan benih yang jahat. Saya garis bawahi ya, benih yang jahat. Kalau benih itu ditaburkan, dia akan bertumbuh. Kayak ini benih lalang ditaburkan, lalangnya juga tumbuh di mana-mana. Kalau benih yang ditaburkan, satu benih ditaburkan, dia akan muncul banyak
Itu saudara, setan itu dia naburkan benih, yang muncul itu banyak loh saudara. Dan itu berlipat ganda. Buktinya sampai hari ini, dusta daripada imam kepala dan orang Farisi itu masih kuat. Ada banyak kelompok-kelompok yang tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu sebagai Hamasiah, sebagai Mesias. Ada banyak kelompok-kelompok yang berkata bahwa orang Kristen itu dibohongi sama orang Yahudi. Dibohongi, itu yang bukan bangkit, itu mayatnya dicuri, makanya kuburnya kosong. Ada banyak saudara hal seperti itu yang menyesatkan. Nah, gambaran perumpamaan ini memberikan kepada kita satu wawasan lagi, perbandingan untuk kita bisa tahu. Nah, saudara, fakta kejahatan dari orang-orang Farisi, imam-imam kepala ini ya, benih yang jahat ditaburkan oleh musuh pada malam hari. Para imam dan orang Farisi berkata seperti itu pula, bahwa pada waktu malam murid-murid Tuhan mencuri mayatnya. Sebetulnya Tuhan Yesus itu sudah menubuatkan segala sesuatu, perumpamaan, pengajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kalau saudara teliti ya, di dalam kebenaran firman Tuhan, itu selalu idenya itu muncul dari seputar yang dihadapi. Karena terus imam kepala orang-orang Farisi itu kan terus cari-cari kesalahan dari Tuhan Yesus kan. Sehingga Tuhan Yesus seringkali berkata dalam hal perumpamaan, dalam hal yang menjadi kebenaran. Itu kita jadikan kebenaran sekarang ini. Injil itu sebetulnya banyak seputar kehidupan yang sehari-hari yang dihadapi oleh Tuhan Yesus. Sebagian besar orang Farisi dan ahli Taurat itu yang ngikut terus cari-cari kesalahan. Tuhan Yesus berkata, engkau seperti kuburan putih. Ya, hatimu itu penuh dengan tulang-tulang, cuma luarnya saja putih. Nah, itu sebagai satu firman kebenaran untuk saudara dan saya sekarang ini. Jadi sebetulnya saudara, dengan kata lain, apa yang terjadi di seputar kita hari ini di zaman komputerisasi ini ya, zaman computerized sekarang ini, sebetulnya spiritnya masih sama dengan yang dulu zaman Tuhan Yesus. Yang saudara dan saya hadapi itu ya seperti ini. Makanya kebenaran yang diucapkan dari mulut Tuhan Yesus itu masih up to date sampai hari ini untuk kita pakai sebagai senjata melawan tipu daya setan. Buktinya dari perumpamaan itu, ternyata orang Farisi imam kepala itu melakukan seperti itu. Ngomong nanti. Itu pada saat kami tidur malam hari, murid-muridnya mencuri. Nah, itu kan sama seperti perumpamaan. Di tengah malam pada saat tidur, lawan atau musuh menaburkan benih. Nah, yang diomongkan oleh orang-orang Farisi, dusta yang diucapkan itu sebagai benih jahat. Akhirnya melahirkan satu fakta kejahatan sampai hari ini. Karena itu benih yang diucapkan. Nah, kalau saya bisa merefleksikan itu dari perumpamaan Tuhan Yesus, ternyata Tuhan Yesus sudah ngomong tentang perumpamaan itu. Yang dimaksud itu orang Farisi dan ahli Taurat, imam-imam kepala. Yang spiritnya sampai hari ini masih ada di sekitar kita. Spiritnya masih ada loh di sekitar kita. Orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam kepala. Hanya hal-hal lahiriah saja yang dipentingkan, bukan masalah hati. Jadi akhirnya sampai melahirkan fakta kejahatan. Kita lihat ya ayat ini yang membuktikan bahwa mereka itu menggenapi perumpamaan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Di dalam Injil Matius pasal 28, di situ dikatakan, dan sementara mereka pergi, tampaklah beberapa orang penjaga yang masuk ke kota. Mereka memberitahukan kepada para imam kepala segala hal yang telah terjadi. Yang dimaksud mereka pergi itu para murid-murid. Ini peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Pagi-pagi para murid datang ke kubur, kuburnya kosong. Mereka akhirnya setelah tahu kubur kosong kembali.
Nah, setelah para murid itu kembali pergi, beberapa orang penjaga, ya, penjaga yang tadinya sampai hari ketiga itu menjaga. Mereka datang memberi laporan kepada para imam kepala segala yang terjadi. Ini di luar kemampuan mereka. Secara lahiriah mereka menjaga, tapi mereka nggak mampu. Tuhan Yesus tetap bangkit. Saudara, apa yang sudah ditetapkan oleh Bapa itu tidak akan mungkin bisa batal. Kalau bukan dari pihak Bapa sendiri yang membatalkan. Firman Tuhan saya yakin tidak akan pernah batal. Kalau jalan ke surga itu tetap sempit pintunya sesak, sedikit orang yang masuk ke sana. Ya pasti itu terjadi. Lebar jalan yang menuju kepada kebinasaan, yaitu neraka. Itu tetap terjadi. Makanya saudara, untuk memenuhi yang sedikit itu, ayo kita sama-sama. Supaya kita bisa masuk di dalamnya dari kumpulan yang sedikit tadi. Jangan kemudian dipermudah. Nah ini akal manusia. Memperlebar jalan kerajaan ke surga, jalan ke surga. Jalan ke kerajaan surga. Diperlebar. Dipermudah. Terus terang saja bertahun-tahun saya bergumul tentang waktu kami ada di pelayanan mahasiswa, kami ikut acara KKR, kemudian ada tantangan untuk maju ke depan, dibimbing dan sebagainya. Saya mulai berpikir terus, jalan ke surga itu ternyata gampang ya. Cuma ngaku Tuhan Yesus mengundang dia masuk dalam hati, terus dikatakan, wes kamu kayak mati, kamu masuk surga. Gampang ya. Saya bergumul saudara. Nah sampai akhirnya saya ketemu dengan setelah ngerti dari firman Tuhan sendiri, oh ternyata itu seperti ini. Firman Tuhan gak pernah keliru, firman Tuhan gak pernah berubah. Kalau jalan ke surga sempit ya tetap sempit sampai hari ini. Kalau dikatakan sedikit orang yang masuk ke sana ya tetap sedikit, gak akan berubah. Makanya saudara dan saya yang ngerti firman Tuhan, kita harus berjuang di antara yang sedikit tadi. Meyakinkan diri kita bahwa kita ada di antara yang sedikit tadi juga. Dengan cara bagaimana? Pakai rambu-rambu ini saudara, yang akan menuntun kita ke dalam kebenaran. Nah, kembali ke Matius 28 ini, seberapa penjaga yang datang melapor kepada imam kepala, ayat 12, dan setelah dikumpulkan bersama para tua-tua, dan mengambil kesepakatan, mereka memberikan banyak keping perak kepada para prajurit itu. Artinya disogok saudara. Para prajurit yang ngelapor, terjadi begini-begini, kuburnya kosong, tahu-tahu guling itu pintunya, padahal itu sudah dimeteraikan, dikatakan oleh Alkitab tadi kan, batu yang menutup kubur Tuhan Yesus itu dimeteraikan. Bangkit terjadi gempa bumi, nggak ada yang bisa menguasai. Kok gempa bumi? Itu kan roboh itu batu sebesar apapun. Akhirnya mereka para imam kepala dan para tua-tua sepakat, artinya berunding, mengambil satu keputusan sepakat, nyogok. Penjaga itu disogok. Coba saudara perhatikan ya, spiritnya masih ada kan sampai sekarang kan? Kalau mau semua lancar, sogok. Spiritnya masih ada ini. Sambil berkata, katakanlah kepada para murid, katakanlah bahwa para muridnya mencuri dia dengan datang pada malam hari sementara kami tertidur. Ini menggenapi perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan. Dan sekiranya hal itu terdengar oleh gubernur, kami akan membujuknya dan akan membuat kamu lepas dari kekhawatiran. Dijamin. Demi kejahatan, saudara, dia katakan dijamin dengan duit, dijamin dengan urusan dengan pemerintahan sampai ke gubernur dan sebagainya. Saudara, kalau saudara perhatikan situasi yang dihadapi oleh Tuhan Yesus saat itu, sama seperti saudara dan saya yang saat ini hidup di akhir zaman. Situasinya masih ada, karena memang ini spirit masih ada. Dan ayat 15-nya, dan setelah mereka menerima uang perak itu,
Mereka melakukan sebagaimana mereka telah diajari para penjaga tadi. Dan perkataan ini telah tersiar ke antara orang-orang Yahudi sampai hari ini. Sampai hari ini. Karena benih yang ditaburkan, benih ini berlipat-lipat ganda, menjadi banyak, berabad-abad, sampai hari ini. Berarti jangan heran saudara, kalau kita di dalam zaman yang sudah abad ke-21 ini masih mengalami spirit yang sama. Karena benih kejahatan itu sudah berbuah-buah, berlipat ganda, sampai hari ini. Berapa orang yang terhambat karena tidak mempercayai Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Termasuk orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu sebagian besar sampai hari ini belum percaya loh saudara. Bahwa Tuhan Yesus itu sebagai Mesias yang sudah datang. Mereka masih menantikan Mesias, kedatangan Mesias yang lain. Sampai hari ini, sebagian besar mereka. Jadi jangan heran, benih kejahatan yang ditaburkan itu terus sudah bertumbuh sampai hari ini, menguasai banyak pikiran orang-orang percaya. Saudara dan saya yang sudah menerima kebenaran, ayo kita betul-betul mau melawan semua spirit ini. Bukan dengan kekuatan kita, tapi kita betul-betul terus mengandalkan Tuhan. Kalau saya merasakan di tempat ini Tuhan terus memimpin, membangun pasukan doa di doa estafet itu tidak mudah. Kita sudah berjalan 7-8 tahun ini kan. Dan oleh anugerah Tuhan kita terus tetap memerangi ya setiap hal-hal yang dikerjakan oleh lawan kita perangi terus, kita perangi. Terus sampai hari ini saya cuma bisa melihat anugerah Tuhan itu luar biasa. Fakta yang saudara dan saya percayai adalah yang terjadi yang sesungguhnya, yaitu kubur Tuhan Yesus itu kosong. Kuburnya kosong, benar-benar dia sudah bangkit. Dari mana kita tahu? Dari firman Tuhan. Saksinya siapa? Ya saksinya para murid-murid itu. Murid-murid itu lihat kan, lu kosong, kembali. Karena mereka ingat, oh dulu kan pernah bilang hari ketiga bangkit. Kemudian mereka kembali, mereka ada di dalam kamar yang terkunci, Tuhan Yesus masuk, datang. Ini fakta yang saudara dan saya imani itu kan itu. Dari sisi kebenarannya, bukan dari sisi kebohongan atau dusta dari para imam dan orang Farisi. Yang kita percayai adalah kebenarannya. Fakta yang terjadi, kuburnya kosong. Tuhan Yesus sudah menampakkan kepada para murid sebelum dia naik ke surga. Pada saat dia naik ke surga pun, mereka, para murid juga menyaksikan. Dan saat ini, Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, berdoa untuk saudara dan saya. Itu yang kebenaran yang saudara dan saya percayai. Jangan sampai kebenaran yang kita sudah percayai ini hanyut oleh karena ulah dari lawan kita, iblis, yang berusaha keras untuk menjatuhkan saudara dan saya. Dengan berbagai-bagai upaya. Dengan kemiskinan, gak mempan dengan kemakmuran. Dengan kemakmuran gak mempan dengan sakit penyakit. Dengan sakit penyakit gak mempan dengan apa. Bertahan terus. Contohnya sudah ada seperti Ayub. Di hari pemulihan, Tuhan akan memberikan sorak-sorai kepada kita. Saya yakin setiap kita yang sudah melewati batas itu, kita tetap akan ikut Tuhan. Apapun yang terjadi, berapapun harga yang harus dibayar. Tuhan mau supaya semua saudara bisa menyatakan seperti itu kepada dia. Jadi kesimpulannya saudara, hati yang jahat, ini yang harus dibereskan. Tuhan itu berurusan dengan hati kita. Di dalam Amsal pasal 6 ayat yang terakhir ini saya berharap bisa memberikan kesimpulan dari apa yang kita sudah lihat bersama-sama. Di situ dikatakan Amsal 6 mulai ayat 16 sampai 19, 6 perkara yang Bapa Yahweh benci, bahkan 7 perkara merupakan kekejian bagi jiwanya.
pandangan mata yang sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Saat-saat saudara membaca ini, ya, saudara perhatikan baik-baik. Semua ini ada di dalam diri orang Farisi, ahli Taurat, dan imam-imam kepala. Pandangan mata yang sombong, ada itu. Lidah dusta, ada. Yang menyesatkan dia kok ngomong Tuhan Yesus dan murid-muridnya menyesatkan. Tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah sampai menyalibkan Tuhan Yesus, bahkan murid-muridnya dibunuh sebagai martir dan sebagainya. Kemudian hati yang membuat rencana-rencana jahat, ini yang kita pelajari. Kaki yang bergegas lari menuju kesalahan. Seorang saksi palsu yang menghembuskan kebohongan dan orang yang menimbulkan pertengkaran antara saudara. Semuanya ini ada di dalam diri orang Farisi dan ahli Taurat. Jadi dari hati keluar semua yang jahat. Kalau hatinya baik, maka semua perbuatannya baik. Tetapi sebaliknya kalau hatinya jahat, semua perbuatannya juga jahat adanya. Saudara, Tuhan berurusan dengan kita itu di dalam hati kita. Pada saat hati kita diubah, maka pancaran hidup yang keluar dari hidup kita itu akan berubah. Saya perhatikan, saudara, dari selama dalam pengalaman menggembalakan itu, saya perhatikan keluarga-keluarga yang mendidik anak-anaknya di dalam ajaran-ajaran Tuhan. Anak-anaknya itu juga bisa mengikuti atau mentaati firman Tuhan. Masa depannya itu jelas. Tapi keluarga-keluarga yang masih banyak menyimpan kepahitan, kekecewaan dan sebagainya. Otomatis, padahal mereka itu tidak ajarkan kepada anak-anaknya. Otomatis, spiritnya itu nular. Anak-anaknya juga hidupnya seperti itu. Makanya saudara, berhati-hatilah dalam kita itu menempuh hidup ini. Tuhan sudah memberikan dengan sederhana firman-Nya. Jangan anggap firman Tuhan ini sebagai hukum-hukum yang membebani kita. Seolah-olah Tuhan itu memaksakan untuk kita taat sebagai hukum-hukum yang akan menghukum kita. Tidak, saudara. Justru firman Tuhan ini diberikan sebagai rambu-rambu yang akan menyelamatkan saudara dan saya sampai ke tujuan. Kalau kita taat akan firman Tuhan. Peringatan-peringatannya kita dengar. Arahan-arahannya kita ikuti. Larangan-larangannya tidak kita langgar. Saya percaya kalau jalan kita terus tetap di dalam jalan seperti itu. Satu saat kalau waktunya sudah selesai, kita akan sampai ke tujuan, yaitu surga. Perhatikan baik-baik dalam kehidupan kita. Tuhan sudah terlalu baik untuk saudara dan saya. Sudah memberikan banyak anugerah untuk kita bisa ketemu dengan Dia nanti. Untuk selama-lamanya. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita akan berdoa.